Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Namo Buddhaya. Pada pembelajaran hari ini, kita menggunakan buku tema 2 dengan tema tentang bermain di lingkungan rumah. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, ada beberapa tujuannya, tapi hari ini teacher kasih tahu dulu ya, kita mempelajari tema yang kedua. Subtema yang pertama, pembelajaran 1. Nah, tujuan-tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, dengan bimbingan guru, kita dapat membedakan panjang pendek nada pada lagu anak menggunakan simbol dengan benar. Tujuan yang kedua, dengan bimbingan guru, kita dapat menyanyikan lagu anak dengan memperhatikan panjang pendek nada pada lagu dengan benar. Kemudian tujuan yang ketiga, dengan mendengarkan guru membaca teks bermain perahu kertas, kita dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan dengan tepat. Kemudian tujuan yang keempat, dengan menggunakan teks bermain perahu kertas, kita dapat membaca kembali teks pendek yang bertautan dengan keberagaman benda dengan lafal dan intonasi yang tepat. Tujuan yang kelima, dengan mengamati contoh dan bimbingan guru, kita dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan perkalian dengan benar. Kemudian tujuan yang keenam, dengan berdiskusi kita dapat menyatakan perkalian dua buah bilangan sebagai penjumlahan berulang dengan benar. Kemudian tujuan yang ketujuh, dengan bimbingan guru kita dapat menghitung hasil kali dua bilangan dengan hasil bilangan cacah sampai 100 dengan benar. Nah, itulah beberapa tujuan-tujuan ya pada pembelajaran hari ini yang harus kita ketahui supaya kita dapat mencapai hasil pembelajarannya dengan baik. Ini ada sebuah gambar yang menunjukkan dua anak, yaitu kakak beradik Beni dengan Tiur, sedang bermain perahu kertas. Nah, sekarang kita perhatikan dari gambar ini, karena pada hari ini adalah hari Minggu, setelah membantu ayah dan ibu, Beni dan kakaknya Tiur bermain bersama. Mereka bermain perahu kertas. Nah, dari permainan ini, apakah kalian juga pernah bermain seperti ini? Ya, apakah kalian pernah melakukan permainan bersama kakak kalian atau adik kalian bersama-sama? Nah, di sini Beni dengan Tiur bermain dengan menggunakan perahu kertas. Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, teacher akan mengajarkan kalian membuat perahu kertas yang sangat mudah. Ya, bahannya hanya selembar kertas. Ya, bebas kalian menggunakan kertas apa saja. Ya, tapi jangan merobek buku ya. Carilah kertas yang tidak dipakai. Ya, jadi kertas itu boleh kecil, boleh ukurannya besar. Kalau kertasnya kecil nanti jadi perahu kertasnya jadi kecil. Kalau yang agak lebih besar nanti jadinya juga besar. Nah, teacher menggunakan kertas seperti ini ya. Kertas ini nanti kita lipat dua ya. Kertas ini kita lipat dua sama besar. Kita lipat seperti ini. Ya. Kemudian setelah dilipat, lipat dua lagi seperti ini. Ya, lipat dua lagi. Nah, setelah itu kita buka. Di sini di tengahnya ini ada batas. Nah, kita lengkungkan di sini. Kita lipat sampai batas yang di sini ya, sampai batas yang di tengah. Lipat seperti itu. Nah, seperti ini hasilnya. Di samping kiri kita juga lipat seperti itu. Nah, seperti ini ya, kita lipat. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini.
Jadi kita lipat tadi, jadi kertas kita tadi begini, kita lipat dua seperti ini supaya kita bisa melihat ada batas lipatan di tengah. Lalu lipatlah di kiri itu seperti ini, yang di kanan juga dilipat seperti ini. Nah, kemudian kita ambil di sini di bawah ini ada dua. Nah, ini kita naikkan ke atas, lipat ke atas seperti ini, ya. Nah, jadi begini. Yang di belakangnya juga kita lipat ke belakang. Ya, ini juga kita lipat. Nah, sehingga hasilnya akan begini. Seperti ini. Lalu di sisi-sisinya ini kita lipat. Masukkan ke sini, ya. Kita lipat begini. Yang di sini juga kita lipat seperti ini. Nah, ya. Yang di sini, yang di depan ini juga kita lipat seperti ini. Nah, supaya hasilnya rapi, ini kita lipat begini. Masukkan ke dalam, ya, masukkan ke dalam sini. Jadi lipatnya begini. Nah, setelah itu kita buka. Setelah seperti ini, kita lihat di bawahnya seperti ini, ya. Nah, kita buka. Kita buka ujung ini dengan ujung ini kita satukan. Nah, kita satukan, hasilnya seperti ini. Lalu yang di bawah ini kita lipat ke atas. Lipat ke atas seperti ini sehingga membentuk segitiga. Yang di belakang juga begitu, kita lipat ke atas. Nah, seperti ini. Lalu kita lihat nanti hasilnya juga seperti tadi. Nah, ini juga kita lipat lagi. Nah, seperti ini. Setelah kita lipat begini, kita coba buka. Nanti sudah dapat perahunya, ya. Ini seperti ini. Kita buka. Nah, inilah perahunya, ya. Seperti ini. Ini di bawahnya bisa dibuka. Nah, nanti dia bisa berdiri. Inilah perahunya. Nanti kita letakkan di air. Kalau rumah kalian ada sungai, bisa diletakkan di air yang mengalir. Atau jangan jauh-jauh mainnya ke sungai, ambil saja baskom, diisi air seperti Beni dan Tiur tadi, masukkan di situ, ya. Ini teacher bikinnya agak besar karena kertasnya besar. Kalau kertasnya kecil, nanti menjadi kecil. Ya, mudah sekali, ya. Nah, sekarang kita kembali ke pelajaran tadi. Apa yang dilakukan Beni dengan Tiur? Apa yang dilakukan Beni dengan kakaknya tadi Tiur? Ada yang bisa menjawab? Iya, yaitu bermain perahu kertas. Seperti yang sekarang kita lakukan, ya, kita sedang membuat perahu kertas. Sambil bermain perahu kertas, Beni dengan kakaknya Tiur bernyanyi-nyanyi dengan riang. Lagu yang dinyanyikannya adalah lagu Berdayung, ya, Berdayung, yang diciptakan oleh Bapak A.T. Mahmud. Lagu ini menggunakan birama 3/4. Masih ingat, ya, apa artinya birama ini? Jadi tanda birama ini artinya apa? 3/4 maksudnya adalah dalam satu birama terdapat 3 ketukan. Ya, 3 ketukan. Nah, kita coba bernyanyi, ya. Saya akan mencoba menyanyikan notnya dulu. Kalian coba dengarkan, ya. Mi re do re mi re do si do re mi fa mi re do re mi sol fa mi do mi re mi do. Ya, bagus, ya, iramanya bagus, lagunya sederhana tapi indah. Nah, sekarang teacher nyanyikan dengan syairnya. Lajulah perahuku, laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju,
Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Bagus sekali. Nanti kalian coba ulang-ulang ya. Kalian lihat notnya. Nah, apa kira-kira isi dari lagu yang sedang kita nyanyikan ini? Ya, apa isinya? Tadi, lajulah perahuku, laju meluncur di air biru. Jadi menceritakan tentang perahu ya, lajunya sebuah perahu. Nah, bagaimana cara kamu menyanyikannya? Nah, nanti kalian lihatlah sendiri bagaimana menyanyikannya. Jadi kalau kita menyanyi, itu harus kita ingat ya, nadanya dan perhatikan notnya. Nah, supaya kita bisa bernyanyi dengan bagus, bernyanyi dengan indah, kita perhatikan nadanya ya, nada yang ada pada lagu tersebut. Nada itu adalah bunyi beraturan. Jadi bunyi beraturan itu dinamakan nada. Nada itu ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, tadi dari not tadi kita perhatikan pada lagu ini ada not angka ya. Nah, ada tanda titik di situ. Nah, titik itu tujuannya adalah untuk memperpanjang not di depannya dengan satu ketuk. Ya, dia panjangkan tapi hanya dengan satu ketuk saja panjangnya. Jadi seperti tadi, mi re do re mi re. Nah, ada titik. Jadi mi re do re mi re. Jadi kalau ada titik, not di depannya itu kita panjangkan ya, dengan memukul-mukul tadi, itu makanya dinamakan ketukan. Nanti kita lihat bagaimana itu bunyi panjang ya, atau nada panjang dan nada pendek. Ini adalah not-not dari sebuah lagu. Coba kita perhatikan. Ini adalah penggalan dari not sebuah lagu. Jadi kita perhatikan di sini. Ini adalah garis birama. Dulu sudah pernah dibahas ya, garis birama. Ini juga garis birama. Jadi di dalam satu birama ini terdapat 3 ketukan, 1, 2, 3. 3 ketukan dengan not do, re, mi. Dan ini adalah satu birama. Nah, dalam sebuah lagu kalau ada tanda 3/4, 3 itu artinya dalam satu birama ini terdapat 3 ketukan ini. 1, 2, 3. Ini juga 3 ketukan. 1, 2, 3. Jadi titik ini juga dihitung 1 ketuk. Kemudian ini juga ada re titik 0. Ini juga 1, 2, 3 dalam satu birama. Ya, walaupun titik ini dianggap 1 ketukan, masuk ke dalam ketukan. Ini juga. Jadi dalam sebuah not pada lagu kalau ada 0, 0 ini artinya tanda diam. Jadi kalau ketukannya sudah di sini harus diam, tidak ada suara yang muncul. Nah, sekarang kita perhatikan di sini, ini semua dalam satu birama terdapat 3 ketukan. Terdapat 3 ketukan. Terdapat 3 ketukan. Karena tadi biramanya 3/4 dari lagu Berdayung. Nah, nada panjang dan nada pendek itu bisa kita lihat di sini. Nah, ini ada titik. Titik ini nanti fungsinya
memanjangkan nada yang ada di depannya. Ya, memanjangkan not di depannya ini. Jadi mi kita sebutkan panjang. Jadi nanti menyebutkannya mi re do re mi re. Diam karena ada not. Jadi di sini ini kita panjangkan mi. Jadi kita tunjuk titik ini, kita masih menyebutkan mi. Makanya ini nada panjang. Jadi terdiri dari 2 ketukan. Kalau ini 1 ketukannya, re. Ini juga 1 ketukannya. Ya. Do re mi, 1 ketukannya. Nah, ini ada re, ada titik, ada mi. Ini 2 ketuk. Ya, jadi ada titik ini nanti memanjangkan bunyi re. Jadi re mi, re. Nah, kalau kita baca not keseluruhannya di sini, ini penggalan dari lagu Berdayung tadi. Jadi kita membacanya seperti ini. Ya. Mi re do re mi re. Nah, seperti itu, ya. Sekarang kita dengarkan sebuah teks bacaan dengan judul Bermain Perahu Kertas. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. 1 lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu, juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Ya, ini adalah sebuah teks pendek, ya. Nah, nanti kalian dengarkan, ya. Kalian ambillah apa yang menjadi inti dari cerita ini. Ya, nah, teacher ulang sekali lagi membacanya. Bermain perahu kertas. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. 1 lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu, juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Nah, dari teks bacaan tadi, apa kira-kira inti dari bacaannya? Menceritakan tentang apa? Ya, bisa kalian menceritakan isi dari teks yang sudah kita dengar tadi. Ya, intinya di dalam teks bacaan tadi itu menceritakan bagaimana Benny bermain dengan perahu kertas. Ya, Benny bermain dengan perahu kertas. Jadi tadi Benny meletakkan perahu kertasnya ke dalam baskom yang berisi air. Lalu dikatakannya di situ bisa juga kita letakkan perahu kertas itu nanti pada genangan air hujan. Ya, perahu kertas ini memerlukan angin. Jadi kalau ada angin kencang dia akan jalan perahu ini. Ya. Nah, itulah ceritanya. Kita tahu tadi Benny dan Tiur sedang bermain perahu kertas. Ya. Nah, sekarang ini ada beberapa perahu kertas, ya. Ini dia. Ada 2 perahu kertas Benny. Ini ada 2 perahu kertas Benny. Kemudian juga 2 perahu kertasnya Tiur. Dan 2 juga perahu kertas dari ayah. Jadi perahu kertas milik Benny ada 2, perahu kertas milik Tiur ada 2, dan perahu kertas milik ayah ada 2. Sekarang kita akan
mempelajari berapa jumlah perahu seluruhnya. Berapa jumlah perahu seluruhnya? Kalau ada pertanyaan seperti itu, pasti jawabannya yang paling mudah kita akan menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, sekarang kita tidak belajar seperti itu. Kita akan belajar menjumlahkan berulang. Jadi jumlah atau menjumlahkan berulang atau yang sama dengan artinya kali. Jadi perkalian itu artinya sama dengan penjumlahan berulang. Ya, jadi hari ini kita akan belajar perkalian, caranya dengan menghitung tadi, karena arti dari perkalian adalah penjumlahan berulang. Nah, sekarang perhatikan di sini. Perahu Beni ada 2. Kemudian perahu Tiur juga ada 2. Kemudian perahu Ayah ada 2. Nah, kalau kita buat dalam perkalian, semuanya 2, 2, 2, dan munculnya ada 3 kali. 1, 2, 3. Nah, untuk perkaliannya nanti bagaimana? Nah, kalau untuk penjumlahan, kita mudah sekali menjawabnya. Jadi perahu Beni ada 2, perahu Tiur ada 2, perahu Ayah juga ada 2. Berapa jumlah perahu seluruhnya? Tinggal kita tambahkan. Perahu Beni 2 tadi, tambah 2 perahu Tiur, tambah 2 perahu Ayah. Jadi 2 ditambah 2 ditambah 2. Jumlahnya semua adalah 6. Nah, ini merupakan penjumlahan berulang karena sama-sama 2 dan ada 3 kelompok di sini. Kelompok ini juga 2, kelompok ini juga 2, kelompok ini juga 2. Jumlah kelompoknya ada 3. Jadi jumlah kelompoknya ada 3 kali. Jadi kita sebutkan nanti perkaliannya 3 dikali dalam satu kelompok ada 2. Jadi bentuk perkalian dari penjumlahan ini nanti menjadi 3 dikali 2. 3 dikali 2 artinya sama dengan 3 kali kita tambahkan dua-duanya itu. Jadi angka 2 itu kita jumlahkan sebanyak 3 kali. Makanya dinamakan 3 kali 2. Nah ini 1, 2, 3. Jadi 2-nya kita tambahkan sebanyak 3 kali. 2 yang pertama, 2 yang kedua, 2 yang ketiga. Jadi ini sama dengan 3 kali 2, hasilnya juga 6. Ya, jadi ini 3 kali 2. Karena perkalian artinya sama dengan penjumlahan berulang. Jadi kalau 3 kali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Nah, kalau ada soal seperti ini misalnya. Ya, dalam satu kelompok ada 3 perahu. Kelompoknya ada 2. Nah, ini ada 3 perahu. Ya, perahu. Kelompok yang pertama 3, kelompok yang kedua 3. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan berapa jumlah perahu seluruhnya, kita bisa hitung atau 3 ditambah 3. Nah, kalau kita lihat di sini kelompoknya ada 2. Kelompoknya ada 2 dan masing-masing kelompok terdiri dari 3. Ya, ada 3 perahu. Jadi nanti bentuk perkaliannya adalah 2. Ini kelompok pertama, kedua ada 2 kelompok. Jadi bentuk perkaliannya 2 dikali 3 karena masing-masing kelompok terdiri dari 3. Jadi perkalian ini nanti bentuknya 2 dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan 6 juga. Jadi kalau dalam bentuk penjumlahan seperti ini ya 2 dikali 3 itu berarti 2 kali 3-nya itu kita tambahkan. Jadi 3 yang pertama tambah lagi 3, sudah kedua kali. Jadi 3 ditambah 3 sama dengan 6, sama dengan ini. 3 ditambah 3 sama dengan 6. Nah, ini bentuk perkalian 2 dikali 3. Jadi jangan terbalik ya.
2 dikali 3 tidak sama dengan 3 dikali 2. Hasilnya sama-sama 6. Kalau 2 kali 3 berarti 2 kali 3-nya kita jumlahkan. Tapi kalau 3 kali 2 berarti 3 kali angka 2 itu kita jumlahkan. 2 ditambah 2 tambah 2 lagi sama dengan 6. Nah itu 3 kali 2. Kalau 2 kali 3, 3-nya kita tambahkan sebanyak 2 kali. 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah kalau seperti ini adalah bentuk perkaliannya 2 dikali 3. 2 dikali 3 hasilnya 6. Kalau tadi seperti ini ya 2, 2, 2, perahu Beni 2, perahu Tiur 2, perahu Ayah 2. Bentuk perkaliannya adalah bagaimana tadi? Ada berapa kelompok? 3 kelompok ya. 3 berarti 3 dikali jumlah masing-masing kelompok 2. Jadi bentuk perkaliannya adalah 3 dikali 2. Dengan kakaknya Tiur juga bermain perahu kertas ya. Bagaimana mereka bermain? Semoga kalian juga nanti diharapkan bermain dengan kakak kalian, dengan adik kalian juga dengan baik ya. Tidak boleh bertengkar ya, tidak boleh berantem kalau bermain dengan kakak atau dengan adik. Nah setelah itu kita belajar perkalian. Nah perkalian itu sangat mudah karena perkalian itu artinya sama dengan menjumlahkan secara berulang-ulang ya. Nah baiklah, pelajaran kita sudah cukup panjang lebar ya. Semoga kalian bisa menyerap pembelajaran hari ini. Sampai jumpa. Bye.